Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kalian yang baru singgah di channel aku, Okta Official, dan mohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe. Untuk kalian yang udah support aku dari lama, aku ucapin terima kasih dan mudah-mudahan sama Allah dibalas kebaikannya. Amin. Oke, ini aku masih sama dengan tampilan yang video aku sebelumnya karena aku bikin dalam satu waktu. Cuman di video kali ini aku mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang keluar saat sidang seminar proposal skripsi untuk penelitian jenis R&D. Oke, sebelumnya di sini aku menjelaskan karena menurut pengalaman pribadi aku, dan itu pun belum tentu sama punya kalian karena setiap dosen di setiap universitas itu kan berbeda ya karakternya. Juga ini pengalaman yang benar-benar aku alamin gitu, tanpa kayak aku ngelihat orang atau katanya gitu. Jadi benar-benar yang memang aku alamin ketika aku sidang seminar proposal skripsi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pembenaran judul. Ini sih yang berat banget ya. Jadi untuk R&D ini, oke, sebelumnya aku jelasin dulu. R&D itu adalah metode penelitian pengembangan yang dalam bahasa Inggrisnya itu Research and Development, yang artinya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, jadi intinya R&D ini adalah suatu penelitian yang tugasnya adalah kita itu mengembangkan suatu produk gitu. Dan kemudian menguji keefektifan produk tersebut. Jadi untuk di kampus aku sendiri, judul dari skripsi untuk R&D itu dia tidak mencantumkan siswa kelas berapanya gitu, terus nggak mencantumkan sekolah atau lembaga tertentu. Contohnya yang aku pakai kemarin kan aku bunyinya seperti ini: pengembangan media kartu bergambar dalam pembelajaran mufrodat untuk siswa MI untuk siswa kelas 4 MI Al Istiqomah gitu. Terus aku belakangnya nyebutin tempatnya. Nah, ternyata yang benar itu jadi bunyinya seperti ini: pengembangan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufrodat di MI. Udah kayak gitu doang. Jadi nggak perlu ada keterangan siswa kelas berapa atau lembaga sekolah tertentu kayak gitu. Kemudian kemarin pertanyaan yang kedua, yaitu apa identifikasi masalah dan batasan masalah. Oke. Jadi di situ kita harus benar-benar memahami dari pemaparan kita yang ada di latar belakang itu, hasil dari kita melakukan penelitian, wawancara dengan guru ataupun dengan siswa terkait itu. Di situ kan kita sebutin kan permasalahannya apa aja, kendalanya dalam pembelajaran apa aja gitu kan. Nah, kemudian kita identifikasi nih dari latar belakang itu apa aja sih masalah-masalahnya. Nah, setelah diidentifikasi itu, kemudian dibatasin gitu. Misalkan nih, jumlah, contohnya punya aku kan. Misalkan punya aku itu pembelajaran kosakata tadi kan. Permasalahannya misalkan yang di latar belakang itu adalah kurangnya penguasaan kosakata, kemudian kurangnya penggunaan media atau penggunaan media yang masih bersifat konvensional gitu. Nah, itu kan menjadi suatu masalah. Nah, akhirnya setelah diidentifikasi masalah-masalah tersebut kemudian dibatasi. Jadi masalah intinya itu di bagian mananya gitu kan. Otomatis kalau untuk pengembangan media itu sendiri punya aku, pembatasan masalahnya yaitu ya penggunaan media, pengembangan media yang masih bersifat konvensional. Jadi penggunaan media yang masih bersifat konvensional itu dia adalah penggunaan media pembelajaran yang hanya berpacu hanya pada buku materi pembelajaran terkait gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa rumusan masalah? Nah,
Ini kita harus jeli banget ya, jangan sampai kita merumuskan masalah nggak sesuai sama identifikasi dan batasan masalah yang udah kita sebutin tadi. Jadi ketika kita merumuskan masalah, jangan kayak, oh kayaknya rumusan masalahnya ini, jangan kayak gitu. Jadi kita ngelihat nih pemaparan kita sendiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah. Nah, lahirlah rumusan masalah tersebut gitu. Apa aja sih dari penelitian kita ini yang masalahnya perlu kita carikan jawabannya gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk penelitian R&D pribadi punya aku kemarin, kan di situ bagian bab 2 yang landasan teori itu ada poin tentang teori-teori pengembangan model. Nah, teori pengembangan model ini kan ada beberapa model ya. Yang pertama itu contohnya ada modelnya Dick and Carey, kemudian ada modelnya Kemp, ada modelnya Assured, kemudian ada modelnya Hanafin and Peck, kemudian ada modelnya Eddy. Nah, di situ awalnya aku kayak oke lah, aku kan di sini pengembangan aku mau pakai punyanya si Eddy yang cuman ada 5 tahapan kan. Nah, tapi akhirnya aku di bagian teori-teori pengembangan modelnya itu nggak aku jelasin yang punyanya si 4 tadi selain punya si Eddy. Nah, jadi menurut masukan atau saran dari penguji utama aku itu bahwa model-model yang 5 tadi itu yang aku sebutin itu semuanya dikasih pengertian, dikasih pemaparan, dikasih langkah-langkah, kelebihan dan kekurangan kayak gitu. Jadi kita paparkan dulu nih semua model yang 5 ini. Jadi nanti terakhir kita itu kan ada kelebihan, ada kekurangan dari setiap model yang kita paparkan kan. Di situ akhirnya kita menarik kesimpulan apa sih alasan kita mengambil model Eddy ini untuk aku pribadi kan. Jadi hasil akhirnya itu jadi alasan aku untuk mengambil model pengembangan si Eddy ini karena apa gitu. Setelah tadi sebelumnya aku paparin masalah-masalah kekurangan dan kelebihannya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin itu aja sih yang sepengalaman kemarin aku melaksanakan sidang seminar proposal skripsi untuk bagian jenis R&D. Aku mohon maaf kalau seumpamanya misal dari pemaparan aku ini terus kalian ada yang jenis penelitian R&D dan nggak sesuai, karena balik lagi bahwa setiap karakter ya seseorang, kayak misalkan di kampus aku, dosen di kampus aku belum tentu sama dengan dosen di kampus kalian gitu. Kemudian peraturan penulisan atau panduan khusus penulisan proposal skripsi di kampus aku belum tentu sama dengan di kampus kalian. Jadi aku hanya untuk ngasih gambaran sehingga ketika kalian nanti melaksanakan sidang seminar proposal skripsi itu ada gambaran dan ada persiapan gitu. Dan satu catatan yang aku ambil dari pelajaran kemarin selama sidang adalah jadi sebisa mungkin kita tetap tenang gitu, karena ketika kita udah berada di kayak posisi nervous gitu, jadi itu tuh kayak sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita paham, sesuatu yang kita tahu tuh bisa jadi kadang tiba-tiba blank gitu. Nah, jadi kuncinya adalah tetap tenang, tetap kayak jangan takut gitu, karena itu tuh pasti akan berlalu gitu. Kayak misalkan aku contohnya kemarin nih, kayak buka-buka materi yang sebelumnya udah ada tulisan, udah aku kasih pembatas kertas, karena aku sempet sedikit panik tuh. Jadi tulisan-tulisan yang ada di pembatas kertas itu seolah-olah kayak nggak berfungsi gitu, kayak ini halaman berapa nih, padahal udah ada daftar isinya kan, udah ada tulisannya, udah pakai pembatas kertas itu. Jadi pengalaman aku kemarin, pembelajaran yang terpentingnya adalah satu, tetap tenang, jangan tegang, jangan terburu-buru kayak gitu. Kemudian ketika diberi masukan kita menerima dengan baik gitu sih kuncinya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sekali lagi aku mohon maaf kalau seumpamanya ada salah-salah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.